Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa berlimpah dengan kesehatan, kebaikan, bersama dengan keluarga dan senantiasa berbahagia. Baik, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membahas psychological capital bersama saya Dewi Hulun Aini. Mudah-mudahan dalam proses pertemuan perkuliahan kita pada pagi hari ini bisa mendatangkan sebuah pemahaman dan tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ala hadiniyah walikuli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ya, psychological capital. Kita tahu sendiri begitu ya, dari psikologi positif seorang Martin Seligman sebagai presiden American Psychological Association bersama anggota steering committee yang lain Mihaly Csikszentmihalyi dan juga Idiner, Kathleen Hale Jamieson, Chris Peterson, and George Valence mengembangkan psikologi positif ya, dengan fokus kepada have a pleasant life, have a good life, and have a meaningful life. Dengan target dari authentic happiness sendiri mengarah kepada life satisfaction, diantaranya adalah tentang positive emotion, engagement, dan juga meaning. Targetnya sendiri pada flourishing ya, terkait dengan positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan juga accomplishment. Positive emotion yang berkaitan dengan kedamaian, kebersyukuran ya, peace, gratitude, satisfaction, pleasure, inspiration, hope, curiosity, atau love. Dan pada engagement sendiri benar-benar terlibat dalam sebuah situasi, tugas, atau proyek yang mengalami flow atau waktu serasa berhenti, kehilangan rasa diri, dan berkonsentrasi intens pada saat ini. Membangun hubungan positif dengan orang lain, relationship, dan juga melayani yang lebih besar dari diri dan menjadikan bermakna bagi diri dan juga orang lain, serta berusaha untuk accomplishment ya, berusaha untuk menguasai keterampilan, mencapai tujuan yang berharga atau prestasi, mencapai pada situasi yang kompetitif. Nah, kita sendiri kemarin sudah belajar tentang bagaimana mengembangkan human well-being dan juga performance dengan kita singkat PERMA ya, positive emotion, kemudian engagement, relationship, meaning, dan juga achievement. Yang mana dalam positive emotion sendiri ya, bagaimana mengembangkan belajar terkait optimisme, bagaimana mengembangkan emotional intelligence. Kemudian dalam hal engagement sendiri, bagaimana kita mengembangkan mindfulness ya. Di sini saat ini fokus pada aktivitas yang saat ini dikerjakan, dan positive relationship dan juga social capital pada meaning sendiri, bagaimana mengembangkan eksistensi dan juga pengembangan nilai ya tentunya. Dan pada pencapaian achievement sendiri kita belajar goal setting teori, hope teori, dan juga self-determination teori, dan juga growth mindset dari Carol Dweck. Nah, bagaimana ketika kita belajar atau mengembangkan well-being dan juga performansi diri mengarah kepada flourishing ya, bagaimana mental health spektrumnya sendiri adalah ada mental disorder,
Kemudian ada languishing, moderate mental health, dan juga flourishing, mengarah kepada flourishing. Flourishing sendiri adalah pengalaman hidup yang berjalan dengan baik dan menjadi kombinasi dari perasaan baik atau good feeling dan juga berfungsi secara efektif. Flourishing sinonim dari level kesejahteraan mental yang tinggi dan melambangkan kesehatan mental. Nah, bagaimana mengembangkan karakter? Ya, karakter strength, kekuatan karakter dengan melakukan sesuatu yang berorientasi pada tujuan dan juga result atau hasil. Effort, optimism, ya, pengembangan diri, melakukan hal-hal yang mengarah kepada prestasi dan juga senantiasa bergerak ke depan. Dan bagaimana being sendiri ini berkaitan dengan memikirkan masa kini, here and now, diri yang penuh, sadar penuh, utuh ya di sini saat ini, fokus pada aktivitas yang sedang dikerjakan, dan consciousness, kesadaran penuh, keselarasan harmoni dengan semesta. Nah, sementara dalam hal kekuatan karakter-karakter, beberapa karakter dan juga menghasilkan satu kekuatan karakter unik dalam diri, ya tentunya di situ bergabung juga nilai-nilai tertentu, ya sehingga harapannya akan menghasilkan flourishing, ya. 6 nilai dan juga 24 karakter, kekuatan karakter, dan bisa diterapkan pada pekerjaan, sekolah, akademik, keluarga, ataupun komunitas sosial. Nah, ini dari 24 karakter dan juga 6 nilai, ya, ada courage, humanity, transcendency, justice, wisdom in knowledge, ya. Ini juga harapannya adalah menjadi a life of pleasure, engagement and meaning. Bagaimana mewujudkan hidup yang menyenangkan, kemudian ada keterlibatan penuh dan juga bermakna. Dan pada masing-masing nilai sendiri, courage ini berkaitan dengan bravery, persistence dan juga integrity, vitality. Sementara humanity sendiri berkaitan dengan love, kindness, social intelligence. Sementara transcendency, apresiasi of beauty and excellence. Gratitude, hope, humor, spirituality. Sementara temperance, self-regulation, prudence, humility atau modesty dan juga forgiveness. Justice, ya, citizenship, fairness dan juga leadership. Sementara wisdom and knowledge sendiri berkaitan dengan creativity, curiosity, open-mindedness, love of learning, perspective. Nah, itu beberapa hal yang diharapkan dimiliki begitu ya bagi seseorang yang ingin memiliki life satisfaction, kesejahteraan dan juga kebermaknaan di dalam hidup. Nah, dalam psikologi positif sendiri kita menemukan ada kekuatan ya pada manusia yang bertindak sebagai buffer untuk melawan mental illness, ya. Di antaranya ada courage, future mindedness, optimism, interpersonal skill, fight, work ethic, hope, honesty, perseverance, the capacity for flow and insight, ya. Bagaimana kekuatan dalam diri individu itu ketika dia berhadapan dengan permasalahan dalam hidup ataupun satu masalah begitu ya, ataupun hambatan, ya, dia mampu melawan itu, jadi menjadi buffer, mau menjadi seseorang yang ingin bangkit ya, menghadapi masalah ataupun tantangan di dalam hidup dia. Dan studi ilmiah tentang fungsi manusia yang optimal, ya, virtues dan human strength
Tujuannya adalah untuk menemukan dan mempromosikan faktor yang memungkinkan individu, komunitas, dan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Ya, good characters maka akan menghasilkan mindset yang kuat, begitu ya, strength mindset. Sementara deficit mindset, ya, repairing problems, healing once identifying the defects, studying what's wrong with people, dan strength mindset, building capacity, releasing potential, nurturing kompetensi, dan juga studying what's right with people. Jadi bagaimana kekuatan karakter, kekuatan berpikir ini akan mengembangkan kapasitas diri individu, ya, dan juga merealisasikan bertumbuhnya potensi dan juga kompetensi, dan hal ini akan sangat bermanfaat sekali di dalam proses pengembangan diri dari individu itu. Dan ini juga bisa diterapkan pada job dedication, interpersonal facilitation, dan juga organizational support untuk bisa karakter strength pada pekerjaan, ya. Dan di situ membutuhkan perseverance, honesty, self regulation, ya, kejujuran, ya, komitmen, ya, kesungguhan, dan yang memiliki self regulasi. Nah, lalu bagaimana kalau kita contohkan pada kondisi saat ini, pandemi COVID-19, ya, mau tidak mau semuanya mengalami sebuah perubahan, ya, dan ada revolusi perubahan atau revolusi 4.0 yang mau tidak mau di situ ada percepatan yang tadinya mekanisasi, tenaga air, tenaga uap, produksi massal, dan juga pada tahun ketiga ada komputer dan otomatisasi, ya. Dan pada saat ini sudah masuk pada cyber physical system. Dan bagaimana nantinya di society 5.0 sendiri, human center berbasis teknologi. Sudah siapkah kita begitu untuk bisa menuju pada kondisi yang seperti itu, begitu ya? Dan kita sendiri yang akan mengetahui bagaimana proses kita, perjalanan kita menuju ke sana. Kesiapan kita seperti apa, persiapan-persiapan kita yang saat ini sudah kita siapkan untuk diri kita di era itu seperti apa, begitu ya? Karena siapa yang mau berubah, ya, dia akan mampu mengikuti, mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Siapa yang kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, maka dia akan tertinggal, begitu ya. Dan jadi sebuah keniscayaan, dan juga bisa jadi ini menjadi satu fenomena, begitu ya, ketika ada krisis ekonomi, ada perubahan bisnis, perubahan pendidikan, perubahan media politik, sosial, dan yang lain-lain, ya. Maka mau tidak mau secara realitas kita butuh, ya, positif karakter dalam mengatasi human crisis ini. Yakni diantaranya butuh yang namanya resiliensi, self-efficacy, hope, dan juga optimisme. Dan siapkah Indonesia menghadapi globalisasi, ya? Ya, pada tatanan dunia baru, ya, adanya perubahan dan juga gangguan dunia baru, ada perubahan, dan mau tidak mau individu harus berusaha untuk adaptasi atau dalam menghadapi perubahan, bahkan juga mampu mencari tantangan dan juga peluang. Dan maka dalam perubahan organisasi, di dalam organisasi ataupun komunitas masyarakat, mau tidak mau kita harus berfokus kepada strengths versus weakness, ya, kekuatan versus kelemahan kita seperti apa, dan mampu meresponnya dengan sebaik mungkin. Ya. Bagaimana global mindset? Maka mau tidak mau akan mengarah kepada new world order atau kebiasaan baru, begitu ya. Dan di dalam kekuatan itu, baik pada global business savvy, cognitive complexity, butuh yang namanya psychological capital yang memiliki 4 dimensi. Kemudian
Ini menjadi satu model psikologis atau model sikap dan perilaku yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan. Dan juga tidak kalah penting social capital. Nah, psychological capital berkaitan dengan hope, efikasi, resiliensi, dan juga optimism. Atau kita singkat dengan HERO ya. Hope, efikasi, resiliensi, dan juga optimism. Nah, bagaimana gambaran ketika seseorang ketika berhadapan antara strength dan juga weakness ya, bagaimana kemudian menghadapi problem yang ada ketika yang dia dominankan adalah strength dia, maka akan menghasilkan sebuah pencapaian atau achievement. Nah, apa itu psychological capital? Ya, psychological capital atau kapital psikologi dapat diartikan sebagai modal psikologis atau semacam model sikap dan perilaku yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan seseorang. Dan modal psikologis apa saja yang memiliki peran signifikan dalam membingkai kesuksesan individu? Ya, psychological capital berkaitan dengan tadi kita singkat HERO ya, hope, efikasi, resiliensi, dan juga optimisme. Ya, psychological capital yang tinggi ya akan menjadikan individu yang fleksibel dan adaptif untuk bertindak dengan kapasitas yang berbeda untuk memenuhi tuntutan secara dinamis. Dan psychological capital merupakan suatu keadaan di dalam diri individu yang berkembang dengan positif, yang memiliki karakteristik self-efficacy, hope, ya, optimism, dan juga resiliensi yang berkontribusi besar positif sekali dalam diri seseorang sehingga dapat berkinerja optimal di dalam maupun di luar organisasi. Dan model psikologis merupakan pengembangan kondisi psikologis yang positif yang menekankan pada kepercayaan, harapan, optimisme, dan ketahanan sehingga memiliki hubungan dengan rasa gembira, mengontrol dan memberi dampak pada lingkungan sesuai keinginan dan kemampuan karyawan atau individu. Dan psychological capital tidak hanya dinilai sebagai salah satu faktor yang mendukung individu pada pekerjaan yang ia lakukan, akan tetapi psychological capital juga dapat membantu individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini juga dibutuhkan dalam kondisi kita sehari-hari. Dan kapital psikologi ini juga merupakan kondisi perkembangan psikologi positif individu yang dicirikan dengan mempunyai keyakinan atau self-efficacy untuk berusaha mencapai kesuksesan dalam menghadapi tugas yang menantang, membuat atribusi positif atau optimisme tentang keberhasilan saat ini dan masa mendatang, ketekunan menuju sasaran, kemampuan mengarahkan diri mencapai tujuan atau hope menuju kesuksesan, dan ketika dilanda masalah dan kesulitan, tetap bertahan dan kembali ulet bahkan melampaui atau kita sebut sebagai resiliensi untuk meraih sukses. Nah, menurut Lutanz, Yuss, dan Avolio ya, psychological capital adalah suatu bagian dari psikologi positif yang dimiliki oleh setiap individu yang berguna untuk membantu individu tersebut untuk dapat berkembang dengan adanya efikasi diri, harapan, optimisme, dan resiliensi dalam dirinya. Sedangkan menurut Peterson ya, kapital psikologi merupakan kapasitas dasar dari seorang individu yang penting untuk memberi motivasi diri, proses kognitif, kemauan untuk berjuang, serta menunjukkan kinerja yang baik di tempat kerja. Menurut Becker dan Demerod, psychological capital adalah aspek psikologis individu yang memiliki hubungan dengan rasa gembira dan kemampuan memanipulasi, mengontrol, dan memberi dampak pada lingkungan sesuai keinginan dan kemampuan karyawan yang ditandai oleh efikasi diri, optimisme, harapan, dan juga resiliensi. Dan menurut Donnelly, Gibson, dan Ivan Savic, psychological capital adalah sebuah konstruksi individu yang positif
dan berorientasi pada keberhasilan di masa depan dengan kemampuan individu tersebut untuk menemukan kesuksesannya. Ya, kita bisa lihat di sini ya, ada self efficacy. Indikator-indikatornya apa saja? Ya, resiliency, sustaining and bounce back, having confidence, efficacy, hope, persevering toward goals, dan juga optimism, making positive attribution ya. Jadi dia betul-betul memiliki harapan yang positif, keyakinan dalam dirinya terhadap keberhasilan. Ya, tentang psychological capital ya, bagaimana masing-masing dimensi dari kapital psikologi sendiri. Ada hope, resiliency, self efficacy, dan juga optimisme. Yang pertama, hope. Apa sih hope? Hope adalah suatu keadaan motivasi positif yang didasari oleh proses interaksi antara agens atau willpower dengan pathways atau way power. Agensi atau willpower adalah kekuatan keinginan, energi untuk mencapai tujuan, sementara pathways atau way power adalah perencanaan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kesuksesan dengan goal setting melalui step ya, tahapan-tahapan yang kemudian harapannya akan meraih reward ya, atau pencapaian ya, achievement kemarin. Ya. Kemudian self efficacy. Self efficacy sendiri ya merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengerahkan motivasi, sumber kognitif, dan metode kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan dengan sukses sebuah tugas tertentu dalam sebuah konteks yang telah diberikan. Dan individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi yakin bahwa dirinya mampu menangani secara efektif peristiwa dan situasi yang dihadapi, tekun dalam menyelesaikan tugas, percaya pada kemampuan diri yang dimiliki, memandang kesulitan sebagai tantangan, bukan ancaman, suka mencari situasi baru, menetapkan sendiri tujuan yang menantang, dan meningkatkan komitmen yang kuat terhadap dirinya. Nah, sementara optimisme ya, suatu tendensi ya atau kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menguntungkan, dan optimisme ini digambarkan sebagai suatu ekspektasi positif ke depan yang terbuka terhadap pengembangan, dan individu yang optimis memiliki harapan bahwa hal-hal baik akan terjadi pada dirinya, tidak mudah menyerah, dan biasanya cenderung memiliki rencana tindakan dalam kondisi sesulit apapun. Dan mereka berusaha menggapai harapan dengan pemikiran yang positif, bekerja keras dalam menghadapi stres dan tantangan sehari-hari secara efektif, memiliki impian untuk mencapai tujuan, berjuang sekuat tenaga, tidak ingin duduk berdiam diri menanti keberhasilan yang akan diberikan oleh orang lain, ingin melakukan sendiri segala sesuatunya, dan tidak ingin memikirkan ketidakberhasilan sebelum mencoba dan berpikir yang terbaik. Nah, sementara untuk resiliensi sendiri adalah kemampuan atau kapasitas instan yang dimiliki seseorang, kelompok atau masyarakat yang memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi yang tidak menyenangkan, atau mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Bahkan bangkit kembali kepada keadaan semula atau bahkan keadaan yang lebih baik setelah menghadapi kesulitan dan masalah. Dan dari kondisi yang tidak menyenangkan atau mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Dan individu yang memiliki daya resiliensi akan cenderung membuat hidupnya menjadi lebih kuat. Maksudnya bahwa resiliensi akan membuat seseorang berhasil menyesuaikan diri dalam berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan pada kondisi stres hebat. Jadi kemarin sudah kita bahas ya tentang resiliensi, bagaimana pentingnya well-being, kemudian gratitude ya. Ini menjadi satu kapasitas diri dari individu untuk kemudian dalam proses pengembangan diri. Nah, resiliensi ini dari penjabaran masing-masing dimensi dari psychological capital sendiri ya.
kecakapan untuk terus merekahkan ikhtiar bahkan ketika orang itu dihadapkan pada cobaan ataupun kegagalan, atau jenis kemampuan untuk terus bertahan bahkan ketika dihadapkan pada suatu tekanan ataupun tantangan yang terus datang menghadang, begitu ya. Yang kedua, self efficacy. Sejenis sikap percaya akan kemampuan diri, sebuah keyakinan bahwa ketika kita dihadapkan pada tugas dan tantangan, kita percaya bahwa kita pasti bisa menuntaskan tugas itu, betapapun berat dan kompleks tugas tersebut atau pekerjaan tersebut. Ini self efficacy. Dan orang dengan self efficacy yang tinggi cenderung menyukai tantangan dan set high goals for themselves and even they self into difficult task, meskipun dalam kondisi tugas yang sangat sulit ataupun berat. Dan ketika dihadapkan pada tantangan ataupun bentangan tugas yang menjadi satu tantangan, challenge buat dirinya ya, maka mereka percaya dengan kompetensi dirinya dan yakin bisa mengelola beragam sumber daya untuk menaklukkan beragam tantangan tersebut. Dan hope ya, dimensi berikutnya adalah hope. Bagaimana dimensi itu tidak hanya merupakan sebuah harapan positif akan masa depan yang lebih baik, namun yang lebih penting adalah dimensi hope ini mengindikasikannya adanya kecakapan untuk merajut jalan agar masa depan yang lebih baik itu bisa tergenggam erat. Sehingga dimensi hope merupakan gabungan antara harapan dan sekaligus rajutan jalan yang konkret untuk mewujudkan harapan itu menjadi sebuah kenyataan. Dan dimensi yang terakhir adalah optimisme, yang mana diartikan sebagai sejenis keyakinan bahwa kita pasti akan mendapatkan hasil positif dalam setiap tugas dan pekerjaan yang kita lakoni. Dan ketika dihadapkan pada peristiwa negatif yang menghadang, orang optimis selalu melihat kejadian itu sebagai sesuatu yang hanya sementara atau temporer dan bersifat spesifik, artinya tidak akan berlaku di situasi lainnya. Dengan cara pandang semacam itu, orang optimis selalu akan melihat setback dan juga kegagalan dengan kacamata yang positif. Meskipun pada prosesnya, pada realitanya itu tidak serta-merta bisa seperti itu, begitu ya, tetapi mereka akan bisa optimis ya, punya harapan dia akan bisa melampaui ini dengan baik. Gitu. Artinya mereka tidak akan melulu meratapi kegagalan itu dengan sembilu yang berkepanjangan. Mereka tidak terjebak pada pas setback dan hanya terus melangkahkan kaki ke depan dengan keyakinan yang positif. Dan itu tadi 4 dimensi utama pembentuk modal psikologis atau psychological capital yang solid, yakni resiliensi, self-efficacy, hope, dan juga optimisme. Dan kita pun berharap 4 dimensi ini bisa terus menempel dan menjejak dalam relung diri kita, yang tidak hanya kapasitas pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bagaimana berintegrasi ya, diterapkan dalam kondisi komunitas, dunia kerja, ataupun dalam lingkup masyarakat gitu. Nah, dalam hal pengukuran psychological capital ya, bisa diukur menggunakan kuesioner psychological capital questionnaire atau PCQ ya, yang dikembangkan oleh Lutyens ya, dengan memiliki 24 item. Dan terdiri dari 4 komponen, yaitu self-efficacy, optimisme, hope, dan juga resiliensi, yang merupakan komponen pembentuk dari psychological capital. Setiap komponen yang diwakili oleh 6 item berasal dari alat ukur berbeda yang kemudian diadaptasi menjadi psychological capital questionnaire ya. Dan mengacu pada self-efficacy milik Parker untuk self-efficacy, sementara komponen hope, harapan, berasal dari alat ukur Schneider, dan komponen optimisme pada PCQ dikembangkan dari alat ukur Seiher dan Carver, dan komponen resiliensi dikembangkan dari alat ukur Wagner dan juga Young. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dalam hal pengembangan psychological capital sendiri? Ya, apakah bisa diupayakan atau dikembangkan? Menurut Lutyens sendiri,
Kapital psikologi atau modal psikologis pada diri seseorang dapat dikembangkan melalui beberapa cara sesuai dengan aspeknya masing-masing. Ya, yang pertama, bagaimana cara mengembangkan hope atau harapan? Yang pertama, mengatur dan mengklarifikasi target pribadi dan organisasi yang spesifik dan menantang, serta melakukan metode langkah untuk memecahkan target menjadi sub langkah yang dapat diatur ya, sehingga dapat menandai peningkatan, mengevaluasi ya, dan membuat pengalaman langsung terkait setidaknya kemenangan dan kesuksesan kecil, dan mengembangkan setidaknya satu alternatif atau jalan kemungkinan untuk target yang telah disusun dengan disertai rencana tindakan. Yang kedua, akui kesenangan dalam proses bekerja untuk menggapai target dan jangan hanya berfokus pada pencapaian akhir. Nah, kemudian bersiap dan bersedialah untuk menekuni rintangan dan permasalahan. Bersiap dan terampil mengetahui kapan dan jalan alternatif mana yang bisa dipilih ketika rute utama menuju pencapaian target tidak lagi dapat dilakukan ya, atau tidak lagi produktif. Maka bersiap dan pintar dalam mengetahui kapan dan bagaimana menarget kembali untuk menghindari jebakan atau harapan yang salah. Yang kedua, cara mengembangkan aspek optimisme adalah identifikasi keyakinan, menaklukkan diri ketika dihadapkan pada sebuah tantangan, evaluasi keakuratan keyakinan, dan sekali keyakinan yang tidak berfungsi secara normal tereduksi, ganti dengan keyakinan yang lebih membangun dan akurat yang telah dikembangkan. Cara mengembangkan aspek resiliensi yaitu hindari jebakan pemikiran negatif ketika suatu hal mulai memburuk. Uji keakuratan keyakinan terhadap permasalahan dan bagaimana mencari solusi, serta tetapkan ketenangan dan kefokusan ketika emosi dan juga stres ya, kondisi stres, kondisi merasa ada pressure, tekanan itu menghampiri kita. Cara mengembangkan aspek self-efficacy atau keyakinan diri yaitu yang pertama, pengalaman ahli atau pencapaian performa. Hal ini tentunya sangat potensial untuk mengembangkan kepercayaan diri karena melibatkan informasi langsung terkait kesuksesan. Dan bagaimanapun, pencapaian tidak secara langsung membangun kepercayaan diri. Proses situasional seperti tugas yang kompleks, proses kognitif seperti persepsi terhadap kemampuan seseorang, hal ini juga sama-sama berpengaruh terhadap perkembangan kepercayaan diri ini. Yang kedua, pengalaman atas nama orang lain atau memperagakan. Jika seseorang melihat orang lain seperti diri mereka berhasil dengan usaha yang dipertahankan, mereka akan mulai percaya bahwa diri mereka juga memiliki kapasitas untuk berhasil. Jadi, individu itu memiliki kemampuan untuk mampu mengamati, mengobservasi, ataupun menjadi role model seseorang, bagaimana orientasi ataupun dia adalah seseorang yang mampu menginspirasi kita, menjadi sosok yang panutan ataupun modeling bagi tingkah laku kita untuk ingin mendapatkan goal ya, tujuan ataupun cita-cita yang keberhasilan yang sama seperti apa yang sudah diraih oleh orang tersebut, yang menjadi sosok yang menjadi inspirasi buat kehidupan kita. Nah, itu menjadi satu cara juga untuk bisa meyakinkan diri kita gitu. Persuasi sosial. Seorang individu yang kompeten dapat membantu mengembangkan kepercayaan diri orang lain dengan mempersuasi atau meyakinkan. Dan yang keempat adalah rangsangan atau motivasi fisik dan psikis. Orang seringkali bergantung pada apa yang mereka rasakan, baik secara fisik maupun psikis, untuk mengukur kapabilitas mereka. Bagaimanapun kondisi fisik dan mental yang sempurna dapat menyebabkan tumbuhnya kepercayaan diri. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri begitu ya, bahwasanya ketika seseorang itu percaya diri, ketika ada kesempurnaan dalam segi fisik, penampilan, performan, dan juga dari segi kompetensi psikologisnya begitu ya. Dia sangat cakap ketika dia kecerdasan interpersonalnya baik, kemudian dari segi intelektual, intelijensinya juga baik, dia mampu
menyampaikan ide gagasan dia, pendapat dia kepada orang lain, bisa komunikasinya secara clear begitu ya, itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri dari individu. Dan hal itu tidak kemudian langsung dimiliki, atau kemampuan kompetensi individu itu tidak kemudian langsung dimiliki begitu saja gitu ya. Butuh proses, butuh perjuangan, butuh belajar, butuh bertumbuh, berproses terus menerus, yang saya yakin itu kembali kepada minat dan juga komitmen dari individu untuk tetap memperjuangkan kompetensi yang itu ya, yang kompetensi yang dia harapkan itu bisa dia miliki begitu. Dan kita berharap dari keempat dimensi yang dimiliki oleh seseorang yang berupaya untuk pengembangan diri, hal ini akan bisa mengarah kepada life satisfaction begitu ya, kepuasan hidup, kemudian kebahagiaan dan juga kesejahteraan di dalam hidup, yaitu self efficacy, resiliensi ya, hope dan juga optimisme ya. Insya Allah ketika memiliki keempat dimensi hal tersebut yang menjadi kapital psikologi atau modal psikologis dari individu yang dia senantiasa berkembang baik ya, insya Allah juga dia akan bisa sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan atau yang dia harapkan di dalam hidupnya. Begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat baik untuk diri saya pribadi maupun bisa bermanfaat untuk teman-teman begitu ya. Kita belajar bersama begitu ya, sharing, dan nanti kita bisa lanjutkan pada sesi tanya jawab atau diskusi begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time.